黑衣女子上发廊消费，没想到她揭发2万元不付钱，被店家报警。他说他拿过来，拿过来，女朋友要。Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini ada sebuah berita yang saya rasa ini sangat lucu sekali, khususnya untuk teman-teman kaum hawa ya, yang suka berdandan atau pergi ke salon untuk memanjakan diri atau untuk merawat seperti rambut, muka dan sebagainya. Yang mana kejadiannya seperti ini. Jadi ada salah satu mbak-mbak ya, nggak tahu ini mbaknya orang Taiwan atau orang Indonesia. Dia pergi ke salah satu salon ya. Biasa seperti teman-teman kita kalau libur ya, biasanya pergi ke salon yang dekat, yang mau arah ke apa itu? Mau arah ke taman ya. Di situ salon Indonesia itu kan banyak sekali. Jadi mbaknya ini menginginkan yaitu untuk diwarnai rambut dengan yang paling bagus dan juga ingin dilulur dengan lulur yang paling mahal dan pengen juga diwarnai warnanya dengan warna yang paling bagus yang mahal ya. Dan di sini lucunya, setelah banyak itu selesai ya, dipotong rambut, setelah diwarnai dan setelah dilulur dan sebagainya, akhirnya kan otomatis kita pergi ke apa itu, tempat untuk bayar ya. Setelah dikasihkan nota, ternyata jumlahnya itu kurang lebih 20.000 NT guys. So, bayangkan 20.000 NT guys, itu kurang lebih hampir 10 juta ya, 10 juta rupiah. Dan di sini banyak itu mungkin saking kagetnya ya mendengar atau melihat dari biaya yang harus dibayarnya itu sampai 10.000 NT guys. Akhirnya mbaknya ini mungkin nggak tahu, dia katanya sih nggak bawa uang dan dia coba untuk pergi ke ATM dan dia menyimpan sebagai jaminan yaitu minyak wangi ya, minyak wangi. Dia mungkin minyak wanginya merek mahal lah. Nah dia pergi ya ke ATM. Dan setelah pergi ke ATM, bukannya dia bawa uang, namun dia cuman ya bilang mungkin nanti aja dulu saya mau ngambil lagi, dan dia menitipkan sebotol air ya, katanya nanti saya mau ngambil lagi ke ATM. Namun pas mbaknya ini mau ke ATM, karena saking jengkelnya mungkin tukang salonnya ya, ini orang mau niat bener bayar atau gimana, akhirnya diteleponlah polisi ya. Dan akhirnya mbaknya ini tersangkut kasus dengan polisi dan disuruh untuk pergi ke tempat alamat orangnya ini dan mungkin disuruh untuk mengambil uang ya, karena jumlahnya itu sangat besar sekali. Nggak tahu apa yang merasuki mbaknya ini hingga kan pengennya royal, namun di samping royal dia tidak melihat budget dia sendiri. Makanya untuk teman-teman bila pengen bergaya, sesuailah dengan budget ya, atau sesuai dengan isi kantong atau isi dompet kalian. Jangan dompetnya sedikit tapi pengen bergaya berlebihan, sampai dilawani apa itu, minjem sama temen ya. Kalau nggak bayar malu kan, dia pengen bergaya, pengen kelihatan cantik, pakai skincare, pengen diwarnain, tapi hasil minjem sama temen dan pas ditagih juga nggak mau bayar. Jadi untuk teman-teman, kalian mau apa itu memanjakan diri ya, seperti skincare, mau beli apa saja, potong rambut, diwarnain, itu nggak masalah, terserah. Tapi melihat budget sendiri ya. Bergaya boleh, tapi harus sesuai dengan isi dompet kalian ya. Jangan sampai malu. Nanti pas setelah di salon, setelah dirawat, pas mau bayar, nggak punya uang. Nanti gimana coba? Sampai masuk berita ya. Berita Taiwan loh, otomatis ini akan viral dan akan sangat malu sekali. Jadi untuk teman-teman yang suka pergi ke salon ya, karena biasanya dari salon itu kan dia nggak ngasih harga ataupun mungkin ini harganya sekian, enggak ya. Biasanya kita mungkin dengar dari teman, sedangkan temennya itu mungkin dulu, dan untuk sekarang kan otomatis harganya beda ya. Pas kita ke situ di krimbat, di rebonding ataupun mungkin cuci muka atau apa, pas situ uang kita pas-pasan. Pas mau bayar uangnya kurang, di situ kan otomatis sangat malu sekali ya teman-teman. Tapi mungkin yang punya garangan ya tenanglah, otomatis kan ada garangannya, itu bisa minjem uang garangannya. Namun kalau garangannya modal dengkul doang, kita kadang ke hotel aja harusnya mbaknya yang harus bayar hotel, nah itu lain cerita ya teman-teman. Jadi di sini khususnya untuk teman-teman yang suka ke salon ya, dilihat budgetnya dulu, periksa uangnya ada berapa ya. Kalau uangnya cuma sedikit, jadi pergilah ke salon yang biasa, ataupun mungkin kalau pengen potong rambut ataupun cuci rambut itu yang biasa saja ya, jangan yang mahal-mahal. Nanti kejadian seperti mbak ini, malu dan malu ya. Oke, semoga bermanfaat. Salam Saputra, Suara TKI.